Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 27. Bagian 2. Mengenakan semua batasan ini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku mengabaikan peringatan itu. Tetapi bagaimanapun juga, itu tidak terlihat baik. Tidak terelakkan, aku harus membuat alasan kepada Edna lagi. Ada pepatah terkenal yang dikatakan oleh penyihir progenitor saat mengajarkan sihir. Apakah kamu tahu? Aku tahu. Itu sangat sederhana, tetapi itu adalah kalimat paling terkenal. Para penyihir, biarkan dunia hanya melihat setengah dari wujud aslimu. Bahkan pada waktu itu, para penyihir berperang melawan makhluk dari dunia lain untuk melindungi dunia. Tetapi jumlah mereka sedikit. Jadi, sementara para penyihir hampir disembah seperti dewa. Apa yang akan terjadi jika orang-orang mengetahui bahwa makhluk yang mereka anggap seperti dewa itu sebenarnya memuntahkan darah di belakang mereka demi berlatih sihir? Seorang penyihir selalu diwajibkan untuk menampilkan dirinya dalam cahaya terbaik kepada publik. Dia harus selalu mengenakan pakaian mewah, tidak pernah lelah setelah melemparkan sihir yang kuat, tidak pernah sakit, dan tidak pernah kalah dari siapapun. Itulah mengapa penyihir progenitor mengatakannya. Mari kita hanya menunjukkan setengah dari wajah asli kita, dan mari kita hanya mengungkapkan setengah dari perasaan kita. Kamu dan aku memiliki rahasia yang tidak ingin kita ungkapkan. Ya, baiklah. Edna segera setuju dan bertanya dengan cepat. Apakah kamu mengetahui masa depan? Itu adalah pernyataan yang serius. Mari kita ungkapkan setengah, jadi aku berusaha mengeluarkan semuanya. Namun, seberapapun dia menyimpulkan, dia tidak akan tahu bahwa aku adalah pemain game fantasi romansa. Itu sudah cukup jika aku tidak mengungkapkannya. Dia pasti menduga bahwa aku sudah memiliki pengetahuan tentang masa depan. Mungkin dia juga berpikir bahwa aku adalah pemilik asli novel fantasi romansa. Awalnya, aku juga tidak ingin mengungkapkan hal ini. Tetapi sekarang aku tidak punya pilihan. Tapi aku tidak langsung mengungkapkannya. Sambil menjawab, aku bisa dengan bebas menyimpulkan informasi dari orang lain. Untuk menanyakan pertanyaan semacam itu, maksudmu kamu juga sama? Aku menegaskan dengan mengatakan yang sama, dan Edna menegaskan dengan tidak menjawab. Aku sudah tahu bahwa dia adalah seorang penjelajah dunia lain, tetapi aku tidak boleh berpura-pura tahu itu. Dengan sengaja menyembunyikan seberapa banyak yang aku ketahui, aku harus memiliki keuntungan informasi. Kali ini adalah pertanyaanku. Apa tujuanmu di akademi? Sejujurnya, aku tidak membutuhkan hal lain. Bagaimanapun, kebanyakan orang tahu tentang cerita eksternal Edna. Tetapi, aku paling penasaran tentang apa yang dia pikirkan secara internal. Dia ragu sejenak, tetapi kemudian bibirnya melunak. Berusaha mencapai situasi di mana dunia tidak berakhir. Dunia ini terlalu berbahaya bagiku. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi ini masih merupakan jawaban yang cukup positif. Bahkan dalam novel fantasi romansa asli, ada sekelompok iblis gelap, dan aku mendengar bahwa itu mungkin berakhir dengan kesedihan. Tetapi dia tampaknya tidak menginginkan akhir semacam itu. Selanjutnya, pertanyaanku, mengapa kamu bertingkah seperti itu? Yah, aku berpura-pura merenung. Edna menunggu seperti itu. Namun, ada masalah dengan pertanyaan itu. Perilaku seperti apa itu? Aku tidak mengerti perilaku apa yang dia maksudkan. Tetapi bisakah aku mengatakan aku tidak tahu? Bagaimana jika dia mengetahui bahwa aku tidak mengetahui novel fantasi romansa asli dengan pertanyaan sepele ini? Itu tidak baik. Aku harus menghindari kekurangan informasi. Hanya karena aku pikir ini yang terbaik bagiku. Aku pikir itu adalah jawaban yang cukup memuaskan. Tiba-tiba pupil mata Edna bergetar hebat. Apa seperti itu? Mengapa? Apa? Itu bukan reaksi yang aku harapkan. Edna menundukkan kepalanya dan menggelengkan kepala seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Lalu perlahan dia mendongak langsung ke mataku. Aku tidak bisa mempercayainya. Bagaimana bisa seseorang begitu bodoh? Jelas ada sesuatu, pasti ada sesuatu, tujuan, sesuatu yang kamu inginkan. Tidak ada hal seperti itu. Cepat katakan. Itu mengejutkan. Bukankah itu giliranku untuk bertanya sekarang? Aku sedikit tersinggung, tetapi aku berpikir bahwa aku bisa mengajukan 2 pertanyaan lagi nanti, jadi aku menjawab. Jika kamu bertanya apa yang aku inginkan, ya, aku benar-benar tidak tahu. Kamu tidak tahu? Oh, aku yakin ada sesuatu, tetapi aku tidak yakin apakah ini benar. Apakah menemukan 12 bulan adalah jalan yang benar menuju akhir yang sesungguhnya? Sejujurnya, aku masih bingung. Jadi, jika satu-satunya tujuan yang tersisa sekarang, aku hanya ingin hidup. Itu saja. Bukankah itu karena semua orang ingin hidup? Kamu ingin hidup?
Edna membuka matanya lebar-lebar sebagai tanggapan atas jawabanku dan kemudian tersenyum dalam keputusasaan. Pada saat itu, aku tidak bisa tidak bingung. Kenapa? Alasannya adalah ada kesedihan dan belas kasih di mata itu. Apa ini? Apakah kamu yakin tidak salah paham sesuatu? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku rasa begitu. Pada saat yang sama, dia berdiri diam untuk waktu yang lama dengan kepalanya tertunduk. Lalu tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan menatap mataku dengan air mata di matanya. Tatapan sekilas yang membuat hatiku terasa sakit. Maaf, aku minta maaf. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari pergi. Hah! Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga aku tidak bisa memahami apapun. Bukankah ini giliranku untuk bertanya? Aku berdiri tertegun karena ini sangat konyol, tetapi kali ini aku mendengar suara lain dari belakang. Baek Yusol. Sebuah suara aneh tetapi akrab. Ketika aku menoleh, Hewon Ryang sedang menatapku dengan ekspresi mengerikan. Apa yang baru saja kamu bicarakan? Tidak ada. Mengapa? Sejujurnya, aku sedikit gugup ketika Hewon Ryang, saingan Ma Yuseong, manusia terkuat di dunia, memberiku tatapan dingin seperti itu. Aku tidak akan terseret ke dalam masalah, bukan? Jawab dengan benar. Kenapa Edna kembali menangis? Dengan kata-kata itu, aku menyadari bahwa dia salah paham sesuatu. Sekarang aku pikirkan, apakah itu pengaturan bahwa Hewon Ryang naksir Edna dalam permainan? Aku masih ingat itu karena ada banyak pemain yang ingin mengikuti rute Hewon Ryang. Tidak ada yang terjadi, terutama tidak seperti yang kamu pikirkan. Secara pribadi, aku ingin Edna lebih dekat dengan Ma Yuseong, tetapi aku menyelesaikan kesalahpahaman itu karena aku tidak bermaksud untuk mengganggu urusan cinta Hewon Ryang. Tentu saja, dia tidak sepenuhnya yakin dengan apa yang aku katakan. Jadi dia terus menatapku, tetapi dia dengan cepat memalingkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang salah denganku. Aku minta maaf karena mencampuri percakapanmu. Aku mencoba melanggar privasimu. Aku minta maaf." Oh ya, dan Hewon Ryang kembali. Entah bagaimana, aku merasa kasihan dengan bahunya yang merosot. Tidak, lebih dari merasa sedih. Aku merasa cemas. Bukankah dia anak semacam itu? Hewon Ryang yang aku tahu lebih sinis, berkepala dingin, tidak berperasaan, dan lebih dingin dari siapapun. Penampilan saat ini tampak begitu canggung dan tidak stabil, karena dia adalah perwujudan dari kata seorang chauvinis sejati di era ini, yang tidak mengungkapkan perasaannya, bahkan kepada wanita yang dia cintai. Ini sangat menyebalkan. Aku merasa ada firasat buruk, tetapi aku berusaha menghilangkannya.